1 Korintus 13 ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman yang timbul dari mendengar Injil menjadi dasar pengharapan. Pengharapan agar mempunyai kasih, karena kasih itu yang terbesar. Nah, banyak orang beragama Kristen kalau ditanya mengenai kasih, pasti akan menjawab, kasih itu memberi, kasih itu menolong. Betulkah kalau kasih itu seharusnya memberi atau menolong? Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, ada tertulis, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ada orang yang sudah membagikan, memberi, menolong segala sesuatu, tapi tetap dikatakan tidak mempunyai kasih. Jadi apakah itu kasih? Kasih adalah Allah. Allah itu kasih. Jadi jati dirinya Allah atau pribadinya Allah itu kasih. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Yaitu kalau kita mengenal pikiran dan perasaannya Allah. Jadi kalau dikatakan Allah itu kasih, kasih itu adalah pikiran dan perasaannya Allah. Itu sebabnya kenapa manusia diciptakan agar serupa Tuhan. Agar serupa secara pikiran dan perasaan. Agar mempunyai kasih. Betapa pentingnya pikiran dan perasaan manusia itu serupa dengan Tuhan. Sebab pikiran dan perasaan itu akan menentukan tindakan dan hidup seseorang. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, dan buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua buah roh itu diawali dengan kasih. Sehingga waktu saat kita punya pikiran dan perasaan Kristus, baru muncul buah-buah berikutnya, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Tanpa kasih, tanpa pikiran dan perasaan Kristus, tidak mungkin muncul buah sukacita, buah damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi banyak orang yang akhirnya tanpa kasih punya sukacita yang dibuat-buat. Banyak orang tanpa kasih punya damai yang semu. Karena kasih itulah yang menumbuhkan cara berpikir, cara merasanya Tuhan. Itu yang menumbuhkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu sebabnya kenapa kita itu harus serupa dengan Kristus. Itu sebabnya kita disebut Kristen. Karena waktu kita sepikiran dan seperasaan Kristus, maka buah-buah roh itu akan muncul dalam hidup kita.